Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih akan matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Nah, udah ada yang belajar mengenai distribusi binomial ini? Ada yang mempelajari sebelumnya? Belum, Bu. Oke, udah. Lain kali sebelum mulai belajar, kita harus ada persiapan terlebih dahulu ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke, gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Nah, sering kita ketahui bahwa belajar matematika itu sulit gitu ya kan. Banyak mindset siswa itu menganggap bahwa belajar matematika sulit. Nah, jadi di sini sebelum kita belajar mengenai distribusi binomial, Ibu akan ngasih contoh-contoh dari distribusi binomial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara mengenai distribusi binomial, maka kita akan menghadapi dengan permasalahan yang hanya memiliki dua pilihan. Nah, atau bisa dibilang dia hanya memiliki dua kemungkinan hasil yang dapat disederhanakan. Bisa sebagai iya, tidak, diterima, ditolak, itu hasil dari pembelajaran kalau kita belajar distribusi binomial. Contohnya, kalau kita dalam bermain basket, bola basket, ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu apa? Menang dan kalah. Terus kalau ada ibu yang melahirkan, hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu anak laki-laki atau dia anak perempuan. Nah, terus kalau umpamanya kita melemparkan koin, uang logam 500 perak, yang ada kemungkinannya itu cuma dua, yaitu gambar uang dan gambar burung. Nah, jadi apa itu distribusi binomial? Nah, distribusi binomial adalah suatu distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang terdiri dari dua kejadian yang berkomplement, seperti sukses atau dia jadi gagal, bisa dia ya tidak, bisa dia hidup atau mati, dan sebagainya. Nah, variabel acak binomial. Variabel acak binomial ini merupakan variabel acak yang nilai-nilainya itu ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Nah, percobaan binomial ini merupakan percobaan yang harus memenuhi ada beberapa syarat. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama itu percobaan dilakukan secara berulang-ulang sebanyak n kali dengan n bilangan bulat positif. Yang kedua itu percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian, artinya hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Nah, yang ketiga itu setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau disebut dengan kejadian yang sukses, atau kejadian yang tidak diharapkan atau bisa dibilang gagal. Nah, yang keempat itu ada peluang kejadian berulang pada setiap percobaan. Di dalam PPT nggak nampak ya, nanti akan ibu share screen-nya. Ya, share PPT-nya nanti di grup WA kita. Baik, Bu. Oke, oleh karena itu dalam setiap percobaan hanya memiliki dua macam kejadian, ya tidak, sukses gagal, atau perempuan atau laki-laki, dia hanya memiliki dua kejadian, maka jumlah peluang kejadian dalam setiap percobaan sama dengan satu. Misalkan peluang sukses itu kita anggap sebagai P, dan peluang gagal itu kita anggap sebagai Q, maka P tambah Q itu sama dengan 1. Pengertian anak sampai sini? Ngerti, Bu. Oke, Bu lanjut ya. Percobaan binomial disebut juga dengan percobaan Bernoulli. Diberi sesuai dengan nama penemunya, yaitu James Bernoulli, seorang matematikawan Swiss. Nah,
contoh soal. Percobaan melemparkan satu dadu sekali. Jika kejadian mendapatkan mata dadu 5 adalah sukses, maka kejadian tidak mendapatkan dadu 5 adalah gagal. Maka, misalkan P sama dengan sukses sama dengan 1/6. Kenapa 1/6? Karena jumlah dadu itu ada 6. Berapa kejadian? 1 kali kejadian, maka 1/6. Yang kedua itu ada, kita misalkan dia ini salah ya nak ya, ini misalkan dia yang gagal itu adalah Q. Ya, Oke, maka Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Nah, di sini Ibu ada soal yang harus kalian diskusikan. Sebelumnya, Ibu mau nanya, contoh soal yang Ibu berikan ini kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, coba kalian diskusikan soal yang Ibu bagikan ini. Siapa yang bisa, nanti tolong sebut namanya untuk membacakan hasil dari pekerjaan diskusinya ya. Ibu beri waktu selama berapa menit ya? 10 menit aja, atau bisa? Baik, Bu. Oke, bisa didiskusikan sekarang ya nak ya. Ibu tunggu. Oke anak-anak, waktunya sudah 10 menit. Ada yang bisa menyampaikan hasil diskusinya tentang soal ini? Saya, Bu, ingin mencoba menjawab pertanyaan yang dari Ibu. Siapa namanya nak? Dava, Bu. Oke, silahkan Dava. Baik, Bu. Jadi soalnya kan di sini sebuah kotak berisi 2 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak diambil sebuah bola, kemudian dikembalikan lagi. Pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Pada setiap pengambilan dilakukan pencatatan terhadap bola merah yang terambil. Jika X merupakan banyak bola merah yang terambil, berikan alasan mengapa variabel X merupakan variabel acak. Jadi Bu, alasan mengapa variabel X dikatakan variabel acak adalah di mana dalam menentukan variabel acak itu kan ada 4 syarat, Bu. Jadi syarat yang pertama yaitu percobaan dilakukan secara berulang-ulang, di mana dalam kasus ini pengambilan bola diulang sebanyak 3 kali. Kemudian syarat yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Di dalam kasus ini setelah bola diambil, kemudian bola dikembalikan lagi ke dalam kotak. Untuk syarat yang ketiga, percobaan memiliki 2 macam kejadian, yang mana terambilnya bola merah merupakan kejadian sukses dan terambilnya bola bukan merah kejadian gagal. Kemudian syarat yang keempat, bola yang diambil dikembalikan lagi, sehingga peluang untuk terambilnya bola merah dalam setiap percobaan adalah 2/6. Jadi di sini variabel X dikatakan sebagai variabel acak karena memenuhi syarat dari variabel acak tersebut, Bu. Oke, terima kasih kepada Dava. Untuk anak-anak yang lain ada yang berbeda jawabannya? Oke, enggak ada. Oke, Ibu akan melanjutkan pembahasannya tentang distribusi binomial ini. Nah, jadi dalam distribusi binomial ini dia ada namanya persamaan peluang binomial. Nah, distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, persamaan peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari n percobaan binomial dinyatakan sebagai persamaan yang ada di sini. Nampak anak-anak? Nampak, Bu. Nah, jadi persamaan ini itu disebut dengan distribusi binomial. Ingat ya anak-anak, ini rumus harus dihafal. Harus dipahami, oke? Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan ini. Ft sama dengan P
X kurang sama dengan T. Di mana XT itu adalah sigma X sama dengan 0 T Cn, X di mana P X Q N kurang X. Nah, di mana untuk penjabaran dari XT ini seperti di bawah ini. Nah, nanti ini bisa kalian lihat di buku panduan kita ya, anak, di buku paket kalian. Ada di halaman 168 ya, bisa kalian buka untuk lebih jelasnya lagi ya. Oke, selanjutnya contoh soal. Contoh soal dari tentang persamaan peluang binomial. Contohnya itu ada tentukan B 3,81 per 2. Nah, di mana di sini kita mengetahui N-nya itu sama dengan 8 dan X-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 1 per 2 dan Q itu adalah 1 dikurang 1 per 2. Ini dari mana? Ini nanti sudah ketentuan seperti rumus yang ada di sini ya, nak. Nanti bisa kalian buka bukunya lebih lanjut. Untuk ada nanti jika tidak diketahui atau kurang paham bisa chat ibu. Nah, jadi setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, selanjutnya kita substitusikan. Di mana C 3,8 ini ya. Nah, dikali dengan 1 per 2 pangkat 3 dikali dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. Dalam menjawab faktorial kalian sudah bisa kan menjabarkannya? Bisa, Bu. Ya. Jadi 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali dengan 1 per 8 dikali 1 per 8. Oke, sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 kali 5. Ini merupakan dari 8 faktorial itu apa? Berarti dia 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya? Ya, Bu. Nah, inilah dia bentuknya. Jadi kalau 3 faktorial berapa? 3 dikali 2 dikali 1. Seperti yang ini ya. Ya, Bu. Nah, lalu setelah itu kan di atas 8 faktorial tuh. Berarti cukup sampai 5 faktorial. Nah, terus kalau dia yang 3 faktorial kita jabari dia dari sampai dengan angka 1. Dan ini dikali dengan 5 faktorial, maka 5 faktorial dikali 5 dibagi 5 faktorial habis. Maka hasilnya ialah 56 per 256. Hasilnya berapa? 7 per 32. Oke, jika nanti masih belum paham bisa tanya ibu ya, baik di grup WA boleh, secara pribadi juga boleh. Nah, sampai sini aja yang materi kita tentang distribusi binomial. Nah, untuk kalian agar lebih paham lagi atau biar belajar lagi tentang distribusi binomial, ibu kasih tugas di rumah ya, 2 soal. Nah, ini nanti kalian kirim ke WA ibu aja. Batas waktunya ini hari apa ya? Di hari 2 hari lah dari hari ini ya. Pokoknya setelah hari ini 2 hari kemudian harus dikumpul ke WA ibu. Baik, Bu. Nanti tetap bisa ibu minta absennya hari ini, siapa aja yang ikut izin dan siapa aja yang enggak, nanti tolong dikirim ke WA ibu ya nak ya. Baik, Bu. Oke, semangat anak-anak ibu untuk mengerjakan tugasnya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh diskusikan di grup ya anak-anak ibu. Baik, Bu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah ya, dan anak-anak ibu bisa memahaminya semua. Lebih dan kurang itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.